Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang semoga selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mengawali Jumat ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang diperkenankan untuk bisa menjalani hari-hari di bulan suci Ramadan. Beruntunglah mereka yang bisa memanfaatkan waktu dengan sebaiknya dengan melakukan ibadah-ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan kemaksiatan dan meninggalkan perkara-perkara yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merugilah mereka yang tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini. Mengerjakan perkara-perkara yang melalaikan, meninggalkan ibadah, bahkan sebagian dari kaum muslimin mereka melakukan perbuatan dosa, melakukan kemaksiatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tidak berpuasa atau meninggalkan sholat, na'udzubillah. Semoga kita tidak termasuk hamba Allah yang demikian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah perkenankan kita untuk bisa bertahan sampai di hari yang ke-21. Ini adalah hari-hari yang dinanti oleh seluruh kaum muslimin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 malam terakhir. Kenapa demikian? Karena di 10 malam terakhir ada yang disebut dengan Lailatul Qadar atau malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Lailah malam, Al-Qadar penentuan. Artinya malam tersebut adalah malam-malam yang menentukan sempurna atau tidaknya ibadah-ibadah yang kita kerjakan pada bulan suci Ramadan. Atau sebaliknya, justru ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan tidak sempurna lantaran kita tidak mencari dan meraih malam Al-Qadar. Nabi SAW, kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika memasuki 10 malam terakhir, 3 hal yang beliau lakukan. Yang pertama, beliau SAW mengencangkan ikat pinggangnya. Maksudnya Rasulullah SAW menahan diri dari berhubungan biologis dengan para istrinya. Kenapa beliau SAW melakukan hal tersebut? Karena yang kedua, Rasulullah SAW fokus kepada ibadah. Rasulullah SAW memperbanyak dan mengerjakan ibadah-ibadah lebih semangat daripada hari-hari yang lainnya. Dan yang ketiga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada 10 malam terakhir itu adalah membangunkan keluarganya untuk ikut menegakkan malam Al-Qadar, 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Saking mulianya malam Al-Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat khusus yang membahas tentang malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Al-Qadar. Segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Qur'an pasti yang terbaik, pasti yang istimewa. Al-Quran turun kepada Rasulullah Muhammad SAW, Nabi terbaik, Rasul terbaik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran turun melalui malaikat Jibril, Sayyidul Malaikah, pemimpinnya seluruh malaikat. Malaikat terbaik yang pernah ada. Al-Quran turun di kota yang terbaik. 2 kota suci yang Allah berkahi, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Al-Quran turun di bulan terbaik dari bulan-bulan yang lain, yaitu bulan suci Ramadan. Dan terakhir Al-Quran turun di malam terbaik, yaitu yang disebut dengan malam Al-Qadar, Lailatul Qadar. Lailatul Qadar Allah rahasiakan waktunya. Apa tujuannya? Agar manusia, hamba-hamba Allah mencarinya dan bersemangat ibadah di 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan.
Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kalian apa itu malam Al-Qadar? Allah menggunakan redaksi pertanyaan. Dalam ilmu public speaking, kalau pembicara menyatakan sesuatu dengan kalimat pertanyaan, berarti pembicara itu menginginkan audiens atau yang mendengarkan lebih fokus dan lebih tertarik dalam pembahasan. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayatnya dalam bentuk pertanyaan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Allah berarti menginginkan hamba-hambanya untuk fokus membahas, untuk fokus tertarik terhadap malam Al-Qadar. Allah yang bertanya, Allah juga yang menjawab pada ayat selanjutnya. Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu adalah malam yang terbaik, malam yang paling baik daripada malam 1000 bulan. Para pakar menyatakan 1000 bulan itu antara 83 tahun sampai 85 tahun. Artinya, ketika seseorang melakukan kebaikan bertepatan dengan malam itu, berarti dia mendapatkan pahala sama seperti dia melakukannya dalam waktu 85 tahun. Ada seorang hamba membaca Alif Lam Mim misalnya pada malam tersebut, maka bacaan Alif Lam Mim itu terhitung sama dia seperti membaca Alif Lam Mim tanpa henti selama 85 tahun. Ada orang misalnya mendirikan salat malam, walaupun hanya 2 rakaat, bertepatan dengan malam itu, berarti dia sama salat malam 2 rakaat lebih dari 85 tahun. Dan ingat, Allah tidak menyebutkan sama. Allah tidak menyebutkan sama malam Al-Qadar sama seperti 1000 bulan. Allah menyatakan lebih baik. Berarti lebih tinggi, lebih besar lagi. Kita tidak tahu lebih besarnya berapa. Kalau hitungan 1000 bulan 85 tahun, mungkin lebih besarnya bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 1000 tahun. Inilah yang mengungguli umatnya Nabi Muhammad SAW dari umat-umat yang lain. Umat-umat yang lain hidup ribuan tahun. Nabi Nuh alaihissalam hidup 1000 tahun lebih. Nabi Adam alaihissalam hidup 950 tahun. Nabi Musa alaihissalam hidup sekitar 300 tahun. Hidup mereka panjang. Mereka punya kesempatan melakukan kebaikan lebih banyak daripada kita. Tapi umatnya Nabi Muhammad SAW, walaupun umurnya pendek, hanya 60 atau 70 tahun, Allah berkahi dengan diturunkannya Lailatul Qadar. Bayangkan jamaah, apabila ada seseorang yang selama 20 tahun hidupnya mendapatkan Lailatul Qadar. Berarti kalau kita hitung 85 tahun, tiap tahunnya dikalikan 20, berarti sama seperti dia beramal soleh, melakukan kebaikan selama 1500 tahun. Padahal umurnya mungkin hanya 70 atau 60 tahun. Ini adalah satu keistimewaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka janganlah kita sia-siakan. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Kalau dalam kaidah bahasa Arab, harusnya di situ ada huruf ta-nya double, 2. Tatanazzalu malaikah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi tanazzalu. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat turun. Malaikat turun pada malam itu sangat cepat. Malaikat turun pada saat itu, pada malam itu sangat cepat. Dan tidak hanya cepat, tapi juga banyak, sehingga memadati dunia ini, memadati seluruh isi bumi. Karena malaikat begitu banyak memadati isi bumi, pada malam itu dirasakanlah ketenangan yang sangat luar biasa, kedamaian yang sangat luar biasa. Ngapain malaikat turun ke bumi? Untuk mendampingi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan kebaikan. Mendampingi yang baca Al-Quran, mendampingi yang salat malam, mendampingi yang berzikir, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang dilakukan oleh para malaikat. Dan tidak hanya malaikat-malaikat biasa yang turun. Kata Allah, waruhu fiha. Waruhu fiha. Malaikat Jibril, ar-ruhul amin, sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat, juga ikut turut serta mendampingi hamba-hamba Allah dalam semua urusan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita mau beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan didampingi oleh para malaikat sekaligus malaikat terbaik, malaikat Jibril alaihissalam? Tentu ini keistimewaan yang sangat luar biasa yang hanya kita dapatkan ketika 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan, 1 hari di antara 10 malam hari itu. Tugas kita mencarinya. Kata Nabi SAW lebih spesifik, Rasulullah menyebutkan 10 malam terakhir Lailatul Qadar itu jatuh pada malam-malam ganjil. Malam ke-21 yang sudah kita rasakan malam tadi ya. 21, 23, 25, 27 sampai 29. Malam-malam ganjil. Namun demikian, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meskipun Rasulullah menyatakan di malam-malam ganjil, tapi Rasulullah tidak memilih misalnya Rasulullah hanya beribadah di malam-malam ganjil saja, tidak. Karena potensi Lailatul Qadar hadir di malam genap itu tetap ada. Berarti yang aman 10 hari ini kita maksimalkan ibadahnya, kebaikannya, baik ganjil ataupun genap. Kita maksimalkan agar kita mendapatkan Lailatul Qadar. Untuk apa? Semua keutamaan-keutamaan ini Allah persembahkan kepada manusia, kepada hambanya. Untuk apa? Ditutup dalam ayat ini, salamun hiya hatta matla'il fajr. Untuk menghadirkan kesejahteraan, untuk menghadirkan keselamatan di antara kehidupan manusia sampai menjelang waktu fajar. Berarti Lailatul Qadar hadirnya ketika malam begitu azan maghrib sampai kita sahur dan menjelang waktu fajar. Mungkin sekitar 30 atau 45 menit sebelum azan subuh. Nah, itulah waktu yang harus kita manfaatkan selama 10 hari ini. Maksimalkan ibadah, maksimalkan kebaikan-kebaikan. Lakukan yang terbaik yang belum pernah kita lakukan sebelumnya. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Di sini khatib merangkum beberapa kebaikan atau ibadah yang bisa kita lakukan di 10 malam terakhir ini. Yang pertama tentunya adalah sholat wajib. Sholat wajib secara berjamaah. Terutama sholat isya dan subuh. Kata Nabi SAW, siapa yang menjalankan sholat isya dan subuh secara berjamaah, yang sholat isya dia seperti sholat separuh malam. Kalau dilengkapi dengan sholat subuh, berarti dia sama seperti sholat sepanjang malam. Jangan tinggalkan sholat wajib, terutama isya dan subuh. Kemudian yang kedua, sholat tarawih. Kata Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sampai habis, sampai witir, kata Nabi SAW, dia mendapatkan bonus pahala seperti sholat sepanjang malam. Yang ketiga, membaca Al-Quran minimal 100 ayat. Minimal 100 ayat dalam satu malam itu. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca Al-Quran di 10 malam terakhir dalam 100 ayat, maka dia mendapatkan bonus pahala seperti sholat atau ibadah semalam suntuk. Yang keempat, memperbanyak doa, terutama doa yang disyariatkan, yaitu Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pemaaf. Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, maka ampunilah aku, maafkanlah aku. Diulang-ulang itu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Terus dibaca itu. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, mengampuni semua dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kelima adalah muhasabah diri, introspeksi diri. Jika kita punya maksiat, dosa di masa lalu,
kita bertobat kepada Allah, menyesali semua perbuatan-perbuatan kita, dan ini adalah momen yang tepat untuk kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian memperbanyak zikir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Selanjutnya membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Kata Nabi SAW, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, niscaya Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Muslim. Yang ke-8, berpenampilan yang baik, menarik, berpenampilan yang semestinya, ya, mandi, berpakaian yang terbaik, memakai parfum bagi laki-laki, itu yang harus dilakukan karena kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala, harus berpenampilan yang baik. Yang ke-9, bangunkan keluarga untuk juga menghidupkan malam-malam 10 malam terakhir ini, dan lakukan semua kebaikan-kebaikan itu berdasarkan iman. Berdasarkan iman dan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberkahi dan memberikan balasan sesuai dengan janjinya. Kata Nabi SAW, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan, terutama di 10 malam terakhir, dengan iman dan penuh keyakinan, keyakinan Allah pasti akan memenuhi janjinya, keyakinan Allah pasti akan membalas dengan berlipat ganda, dengan penuh keyakinan, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, selamat mencari dan meraih Lailatul Qadar, yaitu 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan hanya dengan 10 malam terakhir ini saja kita maksimalkan ibadah, kita akan mendapatkan kebaikan pahala yang lebih besar daripada kita beribadah 85 tahun lamanya. Jangan sia-siakan kesempatan ini, dan mudah-mudahan kita termasuk dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang bisa memaksimalkan 10 malam terakhir ini dengan baik, mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan kita menjadi hamba Allah yang diridhoi dan diberkahi dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wadullaha yastajib lakum.